Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya Pendeta Wanti pada pagi hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Juni tahun 2021, membawa kita dalam renungan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1-5. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena hari ini kami diberikan kesehatan dan boleh menikmati hari yang baru yang Allah telah sediakan bagi kami. Dalam mengawali setiap perjalanan kehidupan kami di dunia ini, kami mau dibekali oleh firman-Mu. Pimpin kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami beroleh pengertian akan isi hati Tuhan dan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dengan judul, Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu cerita tentang kehidupan seorang penjaga parkir. Penjaga parkir hidupnya tidak terlalu ribet. Sewaktu ada seorang yang datang dan mengambil mobil atau motor yang diparkirnya, dia akan dengan senang hati memberikan apa yang ada di parkirannya itu. Karena seorang tukang parkir tahu benar bahwa apa yang ada di parkirannya itu bukanlah miliknya. Itu hanya titipan atau mampir saja atau sementara. Karena tidak ada seorang tukang parkir yang menghalang-halangi pemilik mobil atau motornya mengambil kembali apa yang ada yang dititipkan kepada tukang penjaga parkir itu. Karena ia tahu semua cuma hanya titipan saja. Demikian firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam nas kita hari ini. Dalam ayat yang ke-1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Apa yang ada dalam kehidupan kita yang sekarang ini tidaklah kekal, hanya sementara. Dan sewaktu kita mengalami kehidupan yang sementara di dunia ini, kita akan berhadapan dengan lawan kita, yaitu keluh kesah, penderitaan, kesedihan, duka cita, dan banyak hal. Dan itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani. Sebagai suatu ujian sejauh mana kita mampu untuk berjuang dan bertahan untuk meraih suatu kemenangan yang kekal, yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita, yaitu sorgawi yang kita rindukan. Namun janganlah kita tawar hati, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan.
Rasul Paulus menguatkan iman pengharapan kita. Karena Tuhan akan tetap memampukan kita. Dan Roh-Nya yang kudus itu akan dikaruniakan bagi kita. Itu janjinya yang Ia sampaikan dalam ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Tuhan menjamin kehidupan kita, bahwa Roh Kudus akan tetap terus memampukan dan menguatkan kita untuk menjalani setiap kehidupan sementara kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga di balik setiap persoalan hidup kita adalah suatu bagian hidup yang Tuhan pakai untuk membentuk hidup kita semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Sehingga kita bisa meneladani karakter seperti Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap teguh dalam iman pengharapan, dan marilah kita tetap setia dalam menjalani kehidupan kita, dan kita tetap terus mengandalkan Roh Kudus Tuhan untuk tetap terus memampukan dan menyertai kita dalam kita menjalani kehidupan sementara kita di tengah-tengah dunia yang fana ini, sehingga kita pada akhirnya boleh memperoleh kemenangan, dan tempat yang telah Tuhan sediakan bagi kita boleh kita tempati dan selalu kita rindukan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih dalam hidup kami, terima kasih buat firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, sehingga kami tetap teguh dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang fana ini. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, sehingga kami boleh tetap percaya bahwa jaminan kehidupan yang kekal, keselamatan Tuhan sudah sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Saat ini kami berdoa bagi calon jemaat yang ada di Ulung Muro. Tuhan berikan kesehatan baik jasmani dan juga rohani bagi mereka. Roh Kudus Tuhan memimpin setiap langkah hidup warga jemaat-Mu di sana, sehingga mereka boleh bertumbuh dan memiliki karakter seperti Kristus. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan mereka, ya Tuhan. Anak-anak jemaat Tuhan, regenerasi gereja dalam masa tumbuh kembang, remaja, dalam masa muda, dalam masa pendidikan mereka, Tuhan Yesus berkati mereka. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik itu pendeta, vikaris, dan seluruh penetua dan diakon, Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati setiap program dan penata layanan jemaat-Mu di sana. Jaga dan lindungi seluruh warga jemaat-Mu Tuhan, dan kami semua dari sakit penyakit, mara bahaya, terlebih dari wabah pandemi virus COVID-19 ini. Ajar kami tetap terus berhikmat dalam menghadapi pandemi ini, dengan kami tetap terus menjaga dan melindungi diri. Kami tetap terus berserah kepada Tuhan, mematuhi setiap protokol kesehatan dengan baik dan benar. Pulihkanlah keadaan negara, bahkan wilayah kami, Kabupaten Murung Raya ini, ya Tuhan, dari pandemi ini. Pulihkanlah dan sehatkanlah saudara-saudari kami yang terpapar COVID-19. Lancarkanlah setiap program pemerintah bersama dengan para tenaga medis dalam menyalurkan vaksinasi kepada semua masyarakat demi dan untuk memutus tali rantai pandemi ini. Kami serahkan seluruh kehidupan dan pelayanan kami, hamba-hamba-Mu Seresot GKI Puruk Cahu, bersama dengan seluruh warga jemaat yang kami layani, ke dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Inilah syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah pada hari ini kanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.